Bahkan dalam banyak kesempatan lain, sikap serupa juga sering terlihat dari dirinya. Ia dikenal tidak banyak berbicara, lebih memilih bekerja dalam diam dan menunjukkan kualitas lewat tindakan. Saat orang lain sibuk mencari sorotan kamera, Veda justru fokus pada proses. Ia tahu bahwa rasa hormat tidak diminta, tetap berikutnya. Juara. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Alhamdulillah, di tengah kerasnya persaingan dunia balap Eropa yang penuh tekanan, sorotan, dan kehidupan yang serba cepat, Veda Ega Pratama justru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar kecepatan di lintasan. Ia menunjukkan jati diri, akhlak, dan budaya sopan santun yang tetap ia pegang teguh meski kini berada jauh dari tanah air. Di saat banyak anak muda mudah terbawa arus lingkungan baru, Veda justru tetap berdiri dengan prinsip yang kuat, membawa nama Indonesia bukan hanya lewat prestasi, tetapi juga lewat adab yang membuat semua orang, bahkan bule Eropa sekalipun, merasa kagum dan hormat. Momen yang menjadi perhatian itu sebenarnya sangat sederhana, tidak terjadi di atas podium, bukan pula saat sesi balapan yang menegangkan, melainkan di sebuah suasana santai ketika Veda sedang berada bersama tim dan beberapa orang Eropa di pedok. Saat itu suasana hangat terasa begitu alami. Meja makan sudah tersaji, beberapa orang sibuk berbincang, ada yang tertawa, ada yang berbagi cerita ringan setelah aktivitas panjang di sirkuit. Namun di tengah suasana itu, sosok Veda justru mencuri perhatian dengan cara yang sangat berbeda. Ia datang tanpa banyak gaya, tidak ada sikap berlebihan, tidak ada usaha untuk tampil paling menonjol. Ia hanya duduk dengan tenang, rapih, dan penuh kesopanan. Cara duduknya menunjukkan rasa hormat. Wajahnya tenang, matanya penuh perhatian, dan senyum kecil yang tulus terus menghiasi wajahnya. Ia tidak banyak berbicara, ia tidak memotong pembicaraan orang lain. Ia hanya menunggu dengan sabar sambil menikmati suasana sekitar. Sikap seperti ini mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang Indonesia, tetapi bagi banyak orang Eropa yang melihat langsung, itu menjadi sesuatu yang sangat berkesan. Saat makanan mulai disiapkan, Veda tidak terburu-buru mengambil atau menunjukkan rasa lapar secara berlebihan. Ia tetap menunggu dengan sabar, menjaga etika makan dan menunjukkan adab yang sangat halus. Ia duduk manis, berdiam, dan hanya tersenyum kecil kepada orang-orang di sekitarnya. Sikap sederhana itu justru membuat banyak mata tertuju padanya. Mereka melihat ketenangan yang jarang dimiliki anak muda seusianya. Beberapa orang Eropa yang berada di sana bahkan tampak memperhatikan lebih lama. Mereka heran melihat bagaimana seorang pembalap muda yang sedang naik daun justru sangat tenang dan rendah hati. Biasanya seorang rider muda dengan popularitas besar akan tampil lebih ekspresif, lebih ingin menjadi pusat perhatian atau lebih menunjukkan kepercayaan dirinya secara berlebihan. Namun Veda justru sebaliknya, ia tampil sederhana, sopan, dan penuh pengendalian diri. Disitulah kekaguman itu mulai tumbuh. Mereka melihat bahwa Veda bukan hanya cepat saat menunggangi motor, tetapi juga matang dalam membawa diri. Ia tidak perlu berbicara panjang untuk menunjukkan kualitas dirinya. Diamnya sudah cukup berbicara, senyumnya sudah cukup menunjukkan kepribadiannya, dan sikap santunnya menjadi bahasa universal yang dipahami semua orang, bahkan oleh mereka yang berasal dari budaya yang sangat berbeda. Salah satu staf tim bahkan disebut sempat mengatakan bahwa Veda memiliki aura ketenangan yang berbeda. Ia terlihat seperti orang yang sangat tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Hal itu membuat banyak orang nyaman berada di dekatnya. Tidak ada kesan arogan, tidak ada sikap ingin dipuji, dan tidak ada rasa tinggi hati meskipun prestasinya sedang menjadi perhatian banyak pihak. Hal inilah yang membuat banyak bule Eropa akhirnya memberikan rasa hormat yang tulus kepada Veda. Mereka melihat sosok anak muda Asia yang tetap memegang nilai-nilai budaya Timur dengan sangat kuat. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh ambisi, Veda justru hadir membawa kesederhanaan. Dan kesederhanaan itu terasa sangat mahal. Tidak sedikit yang kemudian mengaitkan sikap itu dengan pendidikan keluarga dan nilai agama yang ia pegang. Mereka percaya bahwa karakter seperti itu tidak muncul begitu saja. Itu lahir dari didikan sejak kecil, dari orang tua yang mengajarkan pentingnya menghormati orang lain, dari lingkungan yang menanamkan adab sebelum ilmu, dan dari kebiasaan hidup yang menjadikan kesopanan sebagai bagian dari identitas. Memang benar, kemenangan di lintasan bisa membuat seseorang dikenal, tetapi akhlak yang baiklah yang membuat seseorang dihormati dalam waktu yang panjang. Dan Veda tampaknya memahami hal itu dengan sangat baik. Ia tidak hanya ingin menjadi pembalap hebat,
tetapi juga manusia yang bernilai. Ia membawa nama Indonesia bukan hanya lewat hasil balapan, tetapi juga lewat perilaku yang membuat orang lain berkata, anak ini benar-benar berbeda. Bahkan banyak penggemar yang melihat momen itu merasa bangga. Mereka mengatakan bahwa Veda membawa citra Indonesia yang sangat baik di mata dunia. Ia menunjukkan bahwa anak muda Indonesia bisa berprestasi tanpa kehilangan sopan santun. Ia membuktikan bahwa modernitas dan adab bisa berjalan bersama, bahwa berada di Eropa tidak harus membuat seseorang meninggalkan budaya asalnya. Di tengah dunia balap yang keras, karakter seperti ini sangat langka. Banyak orang sibuk mengejar podium, kontrak besar, dan popularitas. Namun Veda menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari semua itu, yaitu bagaimana seseorang tetap rendah hati saat berada di puncak dan tetap sopan saat dunia mulai mengenalnya. Bahkan dalam banyak kesempatan lain, sikap serupa juga sering terlihat dari dirinya. Ia dikenal tidak banyak berbicara, lebih memilih bekerja dalam diam dan menunjukkan kualitas lewat tindakan. Saat orang lain sibuk mencari sorotan kamera, Veda justru fokus pada proses. Ia tahu bahwa rasa hormat tidak diminta, tetapi didapatkan dari perilaku yang konsisten. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every. Dan inilah dia. Apa yang baru saja kita saksikan bukan balapan biasa. Ini adalah pernyataan besar dari Veda Ega Pratama. Dari tekanan, dari persaingan gila, dari lintasan yang kejam, dia tetap berdiri tegak dan terus melaju tanpa takut. Dan sekarang, satu hal yang semakin jelas, podium itu sudah di depan mata. Tinggal waktu, tinggal konsistensi, dan saat itu tiba, Veda bukan lagi mengejar podium, tapi akan menjadi penghuni tetap di atas sana. Ini bukan mimpi, ini bukan harapan kosong, ini adalah realita yang sedang dibangun balap demi balap. Mari kita satukan doa, semoga Veda Ega Pratama selalu diberi keselamatan, dijauhkan dari cedera, dan diberikan kekuatan untuk terus tampil gila, tampil berani, dan yang paling penting, konsisten. Karena saat konsistensi itu datang, dunia akan dipaksa mengakui bahwa Indonesia punya calon raja di Moto3. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton, dan seperti biasa, Raja Piala dari kita untuk kebanggaan Indonesia. Terima kasih. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.